Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu dalam acara merenungkan firman Tuhan 5 menit. Pagi ini kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 2, 3 dan 4. Saya akan membacakannya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, sebab aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu cara mengatasi tekanan hidup. Bagaimanakah cara Daud ketika dia menghadapi tekanan dalam hidupnya? Bagaimanakah cara Daud menghadapinya? Yang pertama, dia berdoa. Nah, Bapak Ibu, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan hanya satu bagian saja pada saat pagi hari ini. Jadi yang pertama, dia berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud dalam konteks pembacaan kita pada saat ini sedang mengalami tekanan dalam hidupnya, di mana Daud pada waktu itu sedang diincar oleh Saul dengan tujuan akan membunuh dia. Nah Bapak Ibu, tentunya seseorang yang mengalami situasi di mana ketika dia mengalami ancaman untuk dibunuh, pasti hidupnya tidak akan enak. Pasti tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud diperhadapkan dengan situasi ini, dengan situasi tekanan hidup ini, di sini Daud berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini mungkin kita mengalami situasi atau kondisi yang sangat berbeda dengan Daud. Mungkin kita tidak diperhadapkan dengan orang yang mengincar kita untuk membunuh secara fisik. Mungkin kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita membunuh, tetapi dengan tujuan membunuh iman kita, membunuh semangat kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ketika kita diperhadapkan dengan situasi itu, apakah tindakan kita yang akan kita lakukan? Nah, mari kita belajar bersama-sama dengan tindakan yang diperhadapkan oleh Daud, yaitu dia berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini engkau sedang mengalami tekanan, baik melalui suamimu, baik melalui mertuamu, baik melalui keluargamu, baik melalui kakak iparmu, baik melalui kakakmu sendiri. Engkau ditekan. Mungkin saat ini engkau merasa bahwa dalam hatimu engkau tidak ada ketenangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita coba melakukan hal yang dilakukan oleh Daud, di mana dia berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa Daud merasakan bahwa ketika dia dalam tekanan hidupnya, ketika dia mengalami tekanan yang begitu berat dalam hidupnya, dia merasa bahwa dalam doanya itu ada kekuatan yang dia rasakan, ada penghiburan yang dia dapatkan, ada sukacita yang dia dapatkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ketika saat ini engkau sedang mengalami tekanan itu, mungkin engkau berdoa, tapi engkau berdoanya sekedar saja kepada Tuhan. Kita melihat ketika Daud berdoa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bahkan dengan di sini dikatakan dengan hati yang hancur, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Karena doa itu adalah kekuatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari engkau berdoa apapun keadaannya. Saya mau bawa Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, berdoa sampaikan kepada Tuhan. Di dalam doa ada pengharapan, di dalam doa
ada sukacita. Di dalam doa ada mujizat. Puji Tuhan.